siang, dan sore kapanpun kalian menonton video tersebut. Halo Sobat Bangsa, perkenalkan nama saya Putri Rosa Sitorus. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Amali, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fonetik yang salah satu dari kajian fonologi. Topik yang akan dibahas tertulis 3 topik: definisi dari fonetik, jenis-jenis fonetik, dan contoh fonetik. Definisi fonetik ada secara umum atau khusus, dan yang kedua menurut para ahli. A. Pengertian fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Dan secara khusus, fonetik mempelajari pelafalan bunyi-bunyi bahasa. Lebih lanjut, fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan. Fonetik menurut para ahli. Menurut Charles 2012, fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Dan yang kedua, menurut Marsono 2008, mengatakan fonetik ialah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa. Yang ketiga, menurut Feshart 2010, fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Yang keempat, menurut O'Connor 1982, Hulu Ladefoget 1982, fonetik merupakan kajian ilmu pengetahuan atau science yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengar manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Yang kedua, pembahasan kita ada jenis-jenis fonetik dibagi menjadi 3: fonetik artikulatoris, fonetik akustis, fonetik auditoris. 1. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organik atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara. Yang kedua, fonetik akustis, mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya. Bunyi-bunyi itu diselidiki sumbernya, frekuensinya, getarannya, amplitudenya, intensitasnya, dan timbrenya. Hal ini memerlukan peralatan elektronik yang dikerjakan di laboratorium bahasa. Yang ketiga, fonetik. Jenis fonetik ketiga adalah fonetik auditoris, yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga kita. Bisa dilihat dari gambar tersebut, inilah proses dari ada fonetik artikulatoris, fonetik akustis, ada fonetik auditoris. Dan untuk sebagian besar termasuk linguistik, fonetik artikulatoris, ilmu interdisipliner antara linguistik dan fisika, itu fonetik akustis. Untuk sebagian besar termasuk neurologis, fonetik auditoris. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonetik artikulatoris artinya penutur, alat-alat bicara.
Fonetik akustis, getaran atau gelombang udara yang dihasilkan. Fonetik auditoris, pendengar, telinga, dan sistem neurologisnya. Contoh yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu contoh fonetik. Setelah kita membahas tentang 3 jenis fonetik, kita harus mengetahui juga contohnya. Baik, dapat kita pahami, dapat kita perhatikan bunyi yang terdapat pada kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Begitu juga bunyi P pada kata Inggris, stage, space, dan map juga tidak sama. Ketidaksamaan bunyi I dan bunyi P pada kata di atas itulah salah satu contoh objek atau sasaran studi fonetik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi dasar fonetik. Semoga bisa memberikan manfaat untuk yang mendengarkannya. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.